warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para asatidz, kiai, masyayikh yang dimuliakan oleh Allah. Langsung saja ke dalam pembahasan kitab Tarikhil Hawadits. Kita masuk pada saat ini ke dalam tahun atau ke umur pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 25 tahun. Di sini dikatakan kharaja sallallahu alaihi wasallam ma'a Maisarah fi tijarati sayyidati Khadijah qabla an yatazawwajaha bi syahrain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama Maisarah. Ingat, Maisarah laki-laki bukan perempuan. Seringkali kita mengatakan mentang-mentang ada tak marbuto Maisarah, oh berarti perempuan. Tidak semua yang ada tak marbuto itu artinya perempuan. Ada sahabat namanya Tolha, bukan perempuan, laki-laki. Namun sekarang ada sebagian orang yang menamakan anak perempuannya Tolha atau Talha. Enggak masalah, namun yang harus kita garis bawahi, tidak semua tak marbuto adalah perempuan. Kharaja sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah keluar tijarah, berdagang di bawah naungan atau dagangan yang dimiliki oleh Sayyidatuna Khadijah sebelum menikah dengan Khadijah 2 bulan. Dan ini juga sebagai suatu dalil, bisa kita jadikan dalil bahwasanya dagang atau jadi karyawan, ya, itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena yang namanya karyawan kerja di bawah orang. Nabi Muhammad pada saat itu kerja membawa barangan orang, barang dagangan orang. Siapa? Punya Sayyidatuna Khadijah. Jadi tatkala kita ingin mendapatkan double, mendapatkan pahala lebih pada saat kerja, niatkan sunnah ngikut Nabi Muhammad, sama niatkan untuk mengejar nafkah wajib yang telah diwajibkan oleh syariat. Jangan cuma ngejar kaya. Ada orang pengen biar kaya, biar beli motor, biar beli mobil, biar beli rumah. Jangan. Tatkala niatmu cuma itu doang, habis. Nggak dapat apa-apa. Ya kalau dapat kaya, kalau nggak kaya, stres. Yang ada tergantung diri. Yang ada nggak taunya kelihatan di mana? Di Bintaro, di dekat Pondok Ranji, di situ di stasiun. Bunuh diri. Maka niatkanlah yang baik. Nah, kok bisa Nabi Muhammad SAW kerja sama Sayyidatuna Khadijah? Asal muasalnya kayak gimana? Orang kan kerja nggak langsung, nggak tiba-tiba kerja, ngelamar, diterima. Nah, ini asal muasalnya kok bisa? Rasulullah yang sebelumnya mengembala kambing, bahkan pada saat itu orangnya nggak demen terlalu kerja. Hal-hal duniawi itu Nabi Muhammad gak demen. Nabi Muhammad SAW gak demen dengan hal-hal yang berbau duniawi. Bukan hanya duniawi, bahkan kebiasaan orang jahiliyah saja ditinggalkan oleh Rasulullah. Contoh di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah sebelum diutus sekalipun gak mau ngebuka auratnya. Bahkan tidur sama paman beliau Abu Thalib itu gak pernah buka aurat. Seringkali Sayyidina Abu Thalib nyuruh Nabi Muhammad untuk ngebuka bajunya, mungkin panas atau apa. Namun Nabi Muhammad enggan. Ngebuka auratnya enggan, padahal itu pamannya sendiri. Dan baju kalau mau dilihat bukan aurat, karena aurat dari pusar sampai lutut. Tatkala celana kita naikin sedikit, pusar nggak kelihatan, ya aman. Cuma Nabi Muhammad menjaga diri, nggak mau seperti itu. Bahkan ganti baju pun seringkali dalam riwayat Abu Thalib mencuri pandangan, ingin melihat tubuhnya Nabi Muhammad. Kenapa? Tubuhnya penuh cahaya. Tubuhnya penuh daripada bau wangi. Melihat wajahnya aja dan tubuhnya itu nikmat. Sebagai penyegar mata kita. Menambahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengen ngelihat Abu Thalib, cuma nggak bakal bisa. Setiap kali pada saat melihat, nggak tahu Nabi Muhammad nutupin diri. Selalu menjaga dirinya. Terus
Nabi Muhammad SAW pada saat masih kecil, ya, pernah ada terjadi di daerah Mekah, ada acara-acara yang di dalamnya ada lahu. Lahu ini lalai. Ada acara tapi lalai, ya, joget-joget, nyanyi-nyanyi. Ada pernikahan di dekat rumah Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad SAW tidur. Ya, Nabi Muhammad tidur, nggak dengar, nggak hadir. Orang ikut sono, Nabi Muhammad nggak demen. Nabi Muhammad tidur, dan setelah tidur bangunnya kapan? Pada saat matahari terbit. Ya, nggak dengar sama sekali. Bahkan beliau pun nggak ingin ngikut bersama kaumnya pada saat ada hari raya. Mereka orang Arab ada hari raya yang dinamakan Hari Raya Bawanah. Itu mereka hari raya berhala. Jadi itu hari raya tersebut tuh udah khusus untuk berhala doang. Abu Thalib, paman-paman Nabi, tante-tante Nabi marah, kenapa nggak ngikut? Ini hari raya. Kayak kita kalau misalnya semua keluarga kita sholat keluar, kita mau di rumah rebahan, jadi dimarahin. Ya. Namun karena itu adalah kemungkaran dan kesyirikan, Nabi Muhammad nggak ngikut. Bahkan tidak pernah mencicipi daging sekecil apapun daripada sesembahan orang Arab kepada berhalanya. Kalau kita kan yang penting daging, makan enak, bismillah. Apalagi makanan viral, nggak mikirin halal haram. Yang penting viral. Di TikTok nih, FYP. Iya. Kalau udah apa FYP apa sih katanya? Walhasil kalau udah trending udah kita makan, nggak ngurusin lagi. Namun Nabi Muhammad nggak makan sama sekali hal-hal seperti itu. Mikir yang halal, yang bagus. Gak pernah masuk ke dalam rumahnya Yahudi atau Nasrani, dan tidak pernah menyembah berhala sekalipun. Bahkan beliau pada satu orang Arab banyak ngebunuh anak perempuan dikubur hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Namun Nabi Muhammad naha an dzalik wa ya'ba an dzalik. Nabi Muhammad benci dan melarang hal tersebut. Orang-orang Arab dulu minum minuman keras, Nabi Muhammad gak ngikut. Padahal minuman keras itu udah kayak biasa. Ya, kita kalau misalnya sini ada minuman keras di acara, di kelas, itu aneh. Kalau di Eropa yang namanya minuman keras tuh, itu mau masuk kelas, lagi nunggu guru, ada aja bir di situ. Kayak biasa. Ya. Orang Arab juga kayak gitu dulu gitu. Kalau kita minum es teh, mereka minumnya bir. Jadi emang sesuatu yang lumrah. Namun Nabi Muhammad nggak ngikut, padahal belum diharamkan oleh Allah. Tapi enggak. Apalagi hal-hal yang lain. Untuk pekerjaan pun sama. Namun bisa dikatakan Nabi Muhammad kerja pada saat itu karena terpaksa. Kenapa? Pada saat umur Nabi Muhammad 25 tahun, Abu Thalib ngomong kepada Rasulullah, "Ana rajulun la mala li. وقد اشتد الزمان علينا وهذه عير قومك وقد حضر خروجها إلى الشام وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك في عيرانها فلو جئتها فعرضت عليها نفسك لأسرعت إليك." Itu kata Abu Thalib, "Wahai anakku, aku ini adalah laki-laki yang miskin, gak ada harta." Kemarin udah kita ikuti pembahasan tentang pada saat Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Thalib. Makanya jangan lewatin. Lewat satu episode ketinggalan. Lewat satu episodenya ketinggalan. Jadi harus ngikut terus biar kita bisa ngikutin bagaimana sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kata Sayyid Abu Thalib, aku ini nggak ada harta dan zaman udah berubah, kebutuhan banyak. Ini kalau ente lihat, kata Abu Thalib, sekarang ada rombongan daripada kaummu ingin pergi ke Syam. Kebetulan di antara mereka ada seseorang perempuan saudagar kaya raya yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Dia mengirim beberapa karyawannya, orang suruhannya daripada kaummu, yaitu kaum kita, kaum Arab, untuk ngebawa barang dagangannya ke Syam. Coba seandainya engkau datangi Khadijah, engkau sodorkan dirimu sendiri, maka pasti ia akan memilihmu.
Wa balagha Khadijah ma kana min muhawarati ammihi lahu fa arsalat ilaihi fi dzalika wa qalat lahu ana utika dhi'fa ma uti rajulan min qaumik. Akhirnya kata Khadijah, pada saat mendengar peristiwa ini, itu Rasulullah belum datang tapi Khadijah udah manggil duluan dan disodorkan, inti ikut ana, kerja sama saya. Bahkan kata Khadijah, aku akan berikan dhif, harga atau upah yang 2 kali lipat daripada upah orang-orang yang lain. Maka akhirnya Rasulullah keluar bersama pembantunya Khadijah yang bernama Maisarah. Dan juga pada saat itu paman-paman Rasulullah khawatir. Rasulullah baru pertama kali pergi yang jauh ke Syam. Rihlah ke Syam Nabi Muhammad 2 kali. Pada saat pertama kali sama Abu Thalib yang ketemu sama Buhairah, dihadang habisnya, itu yang pertama. Yang kedua pada saat sama Maisarah, maka pamannya khawatir. Ngomonglah sama rombongan dagang tersebut, disampaikan, jaga Muhammad. Walhasil nitiplah, bahasa kita nitip, Muhammad ini dijaga. Sampailah ke daerah yang bernama Busra minasyam, wa hiya Madinah ala tariq Dimashq. Fanazala fi dhilli syajarah. Pada saat udah nyampe ke Syam, Nabi Muhammad singgah sebentar, istirahat di bawah pohon. Tiba-tiba ada pendeta yang ngelihat. Faqal nustur rahib ma nazala tahta hadhihi syajarah qad illa nabi. Akhirnya ada pendeta yang berkata, tidaklah seseorang yang singgah ke pohon ini kecuali pasti nabi. Jadi kalau misalnya mau ngelihat pohonnya itu masih ada di Syam, di Urdun, di Urdun syajarah sahabi. Di Yordania itu ada pohon namanya pohon sahabi. Pohon yang dikategorikan pohon sahabat. Kenapa? Karena sahabat yang masih hidup, benda mati itu sampai sekarang, yang hidup itu pohon yang pada saat Nabi Muhammad singgah di situ. Kalau ente lihat semuanya gersang. Hatta al-an wujud. Kullu sahra. Semuanya itu gersang. Cuma ini satu doang pohon yang masih hidup. Sampai sekarang bisa dilihat di Google. Ada salah satu ulama ngomong ini bakal numbuh terus sampai hari kiamat. Karena apa? Berkatnya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah duduk dan istirahat di situ. Maka pada satu di akhirnya ini pendeta ngomong sama Maisarah, afi ainihi hamra, apakah di dalam wajahnya itu ada tanda-tanda? Maka kata pendeta itu, na'am, ada tanda-tanda kenabian. La tufarriqu, jangan berpisah dengannya. Maka kata pendeta itu, huwa nabiyun wa huwa akhirul anbiya. Ini nabi dan ini adalah nabi terakhir. Pada saat itu Maisarah, pada saat lagi berjalan sama Nabi Muhammad, panas sangat terik. Cuma subhanallah, tiba-tiba Maisarah melihat ada 2 malaikat yang datang tiba-tiba menaungi Nabi Muhammad SAW. Panas lagi terik, kita aja sekarang kepanasan. Kita doa insyaallah al-ihsan, di pertemuan akan datang ada AC tambahan insyaallah Abah Mul. Abah Mul enggak ada tapi insyaallah nonton streaming insyaallah. Panasnya luar biasa, tiba-tiba ada naungan dari malaikat. Dan pada saat itu juga Maisarah dinaungi oleh malaikat tersebut. Falamma rajau akhbar Maisarah bima qala rahib nustur falamma rad Khadijah ribh al-katsir ad'afat lahu di'fa ma sammat lah. Itu Khadijah pada saat ngelihat barang dagangannya untung. Dulu untung mungkin biasa, ya untung biasa. Kayak orang kalau kerja, biasa kalau hari-hari biasa ya untung biasa. Cuma kalau 10-10, 11-11, 12-12 oh rame. Benar gak? Enggak ngeh ini berarti gak main Shopee deh. Maka pada saat Nabi Muhammad SAW membawa barangan dagangan Khadijah jadi berkah. Yang biasa untungnya biasa, ini tiba-tiba untungnya besar. Yang awalnya Khadijah udah janji mau ngasih upah lebih, gak taunya untungnya lebih lagi, dilipat gandakan lagi sama Khadijah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun peristiwa pernikahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah, insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Namun ingat, jangan tinggalkan episodenya, ketinggalan sayang. Lebih sayang daripada ketinggalan serial K-pop Lebih sayang lagi. Ini serial Nabi,
cerita Nabi Muhammad SAW. Nabi kita, faedahnya buat kita, faedahnya buat keluarga kita, faedahnya buat ke depan, masa depan kita. Namun kalau nonton K-pop, ya, apa yang kita dapatin? Mau nerapin, yang ada baperan, yang ada akhirnya ngebanding-bandingin. Kok suami saya nggak sayang sama saya? Kok istri saya nggak sayang sama saya? Ya, akhirnya kemarin-kemarin cerai akhirnya. Tapi kalau ngikutin Nabi Muhammad jadi harmonis rumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.